بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya Nabi SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian dia bersabda, ingatlah umat sebelum kalian dari ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka berpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini, maksudnya umat Islam, akan berpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok. Yang 72 terancam neraka dan yang satu direct masuk surga. Dialah al-jamaah. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Ibnul Arabi di dalam Ahkam Al-Quran dan juga Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya. Sataftariku ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Semua terancam neraka kecuali satu kelompok saja yang masuk surga. Maksudnya direct masuk surga, tidak singgah di neraka. Sahabat mengatakan, siapa satu kelompok itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang kuajarkan dan juga sahabat-sahabat. Baik. Hadis ini adalah hadis dari Dalailun Nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana Nabi SAW sudah memprediksi dengan wahyu bahwa umatnya akan terpecah, sama dengan umat-umat sebelumnya, dari yang Yahudi 71, Nasrani 72, Islam pula paling banyak 73 kelompok. Tapi di sana ada riwayat dibalik, yang 72 itu di sorga, satu pula masuk neraka. Ini riwayatnya maudhu, palsu, karena tidak bisa dijamak antara hadis yang mengatakan 72 terancam neraka dengan 72 masuk surga, kan satu ke barat satu ke timur. Mustahil ada hadis itu bertentangan dan bercanggah, kan itu pasti salah satunya bermasalah. Makanya yang 72 masuk surga, yang satu masuk neraka, ini hadis ini maudhu, palsu. Yang sahih 72 terancam neraka, bukan kekal di neraka, tidak. Mereka ada kesempatan masuk surga, cuman terancam neraka. Tapi yang direct masuk surga itu cuman satu, itulah disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sekarang apakah 73 pecahan umat Islam ini hanya terbatas kepada 73? Tidak, buktinya banyak, lebih daripada 73 kelompok, kan? Banyak sekali, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, kan itu ya. Satu pemahaman itu. Maksudnya di sini akar perpecahannya itu dari 73 ini baru berkembang begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat sejarah kenapa munculnya bid'ah yang menyebabkan perpecahan umat ini, awalnya dari 3 kota, dari 4 kota dan 4 kelompok. Ini berawalnya dari sini, terjadi di 4 kota dan berawal dari 4 kelompok. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, yang pertama kata beliau, kharajatil bid'ah al-kubra min arba'ati amsar.
keluarnya bid'ah besar itu dari 4 kota. Pertama Al-Kufatu, Kufah di mana? Di Irak. Yang kedua Al-Basrah, Basrah sana, Baghdad. Kemudian yang ketiga Syam, ma'ruf Syam. Kemudian yang keempat Al-Khurasan. Khurasan di mana? Di Irak. Di sinilah muncul bid'ah pertama kali. Adapun di Kufah, kharaja minha asy-syi'atu wal murji'atu wa ghairuhum. Dari Kufah keluar kelompok yang disebut dengan Syiah dan Murji'ah. Adapun dari Basrah, kharaja minha al-qadariyah wal mu'tazilah wa ghairuhum. Muncul kelompok yang disebut dengan Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Adapun dari Syam, kharaja minha an-nawasib wa ghairuhum. Adapun dari Syam keluarlah kelompok Nawasib atau dikenal dengan Khawarij. Adapun di Khurasan di Iran, kharajat minha al-Jahmiyatu wa man naha nahwahu. Kelompok Jahmiyah keluar dari sana. Inilah yang mengawali kenapa terjadinya bid'ah. Pertama diawali dari kelompok Khawarij, sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian disusul dengan orang-orang Syiah. Kemudian disusul dengan orang-orang Qadariyah. Kemudian di sana muncul Jahmiyah, di mana turunannya disebut Mu'tazilah. Berarti 5 inilah akhirnya bercabang kemana-mana. Ya. Entah berapa kelompok sempalan Islam, sempalan ahli sunnah wal jamaah ini hari ini kita tidak tahu. Tapi awalnya dari 5 ini. Saya ulangi, Khawarij, Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah. 5 akar kenapa terjadi penyimpangan dalam Islam. Kita sedikit kasih sejarah ya. Yang pertama orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika Nabi SAW perang Hunain menang, tidak ada peperangan yang mendapatkan harta rampasan perang terbanyak kecuali di perang Hunain. Nabi ketika itu ingin melembutkan orang-orang Mekah seperti Abi Sufyan dan yang lainnya yang baru-baru masuk Islam itu. Dengan cara apa? Dilebihkan bagian harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah dan tidak diberikan kepada orang-orang Ansar Madinah. Ketika itu muncul seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah. Namanya siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah bukan Yamani, bukan Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Kalau Dzul Khuwaisirah orang Yaman itu yang kencing di masjid itu, yang mau dipelototi sahabat itu, nah, itu Dzul Khuwaisirah Yamani. Ini Dzul Khuwaisirah yang lain, ini Dzul Khuwaisirah Khawarij. Namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Ini yang dimaksud hadis ini. Jadi Zuhair ibn Khurqus At-Tamimi atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah ini orangnya botak. Datang kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ngomong, "Ya Rasulullah, ya Muhammad i'dil." Muhammad, adillah dalam bagi-bagi harta rampasan perang itu. Masa kayak gini cara pembagiannya gitu. Maka Rasul murka ketika itu dan mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku, kata Nabi. Kemudian Dzul Khuwaisirah pergi. Kata Nabi SAW, nanti dari pundak orang ini akan keluar orang-orang semisal dia. Mereka akan meremehkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, solat kalian dengan solat mereka. Tetapi mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan, mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Apabila kau dapati orang-orang semacam itu, perangi, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala.
faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Perangi mereka karena dalam memerangi orang-orang Khawarij terdapat pahala. Untuk memudahkan siapa Khawarij ini, kalau sekarang ini orang-orang yang disebut dengan teroris itu paham Khawarij. Kenapa orang sampai meledakkan diri gitu kan, kok rela bunuh diri itu terkena paham Khawarij, teroris itu. Pokoknya teroris-teroris hari ini itu, itulah contoh terkena paham Khawarij. Bahaya Khawarij, mengancam keamanan negara. Lah, melembaga Khawarij itu ketika di zaman siapa? Di zaman Ali. Di zaman Ali ini mulai melembaga Khawarij. Ketika Ali radhiyallahu anhu berperang, perang saudara melawan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, gara-gara terbunuhnya Utsman oleh Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yamani. Datang anak-anak muda Sabaiyah ke Madinah, akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Ketika itu banyak orang yang tidak terima terbunuhnya Utsman ini, salah satunya adalah Muawiyah karena sama-sama dari Bani Umayyah. Sementara Ali ketika diangkat jadi khalifah tidak menangkap pembunuhnya. Pecah kaum muslimin jadi dua. Ali mengatakan, bukan aku tidak mau menangkap para pembunuh Utsman, masalahnya di belakang pembunuh Utsman ini orang ramai, nanti bisa perang besar. Ayo baiat dulu saya, susun kekuatan, baru kita tangkap para pembunuh itu. Tapi kubu Muawiyah tidak, tangkap dulu baru baiat. Kata Ali, baiat dulu baru tangkap. Dibalik gitu. Akhirnya terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin. Diawali dengan perang Jamal dari kubu Aisyah, Abdullah ibn Zubair, Zubair ibn Awwam melawan kubu Ali. Kemudian perang lagi yang kedua disebut perang Siffin. Nanti ada perang lagi namanya Nahrawan. Ya. Lah perang Siffin inilah yang kemudian menjadikan cikal bakal melembaganya kelompok yang disebut dengan Khawarij. Ketika terjadi peperangan namanya sesama muslimin, perangnya banyak berjatuhan korban, akhirnya berdamailah kedua kubu ini. Ali mengutus Abi Musa al-Ash'ari, sementara kubu Muawiyah mengutus Amr ibn As, berdamailah di tangan kedua sahabat mulia ini. Sebagian tentara Ali tak terima, kok bisa damai gitu? Ngapain damai? Dan apa maksudnya Ali itu mengerahkan kami perang? Kalau maksudnya Ali itu mengerahkan kami perang, berarti kita sedang memerangi orang kafir. Muawiyah berarti kafir, kata. Makanya kita perangi. Kalau Muawiyah itu tidak kafir, tidak boleh kita memerangi orang kafir. Jadi yang benar itu Muawiyah kafir atau tidak kafir? Nah gitu. Akhirnya kemudian di antara manhaj orang-orang Khawarij itu salah satunya adalah takfir. Cuman dua, kamu kafirkan atau tidak. Itulah manhaj Khawarij. Makanya bagi mereka pemerintah itu, pemerintah kita itu disebut tagut. Orang-orang Khawarij menganggap pemerintah kita itu tagut, kafir. Jadi kalau kita ini tidak mengkafirkan pemerintah, kita dikafirkan Khawarij. Kamu mau kafirkan pemerintah atau tidak? Mengatakan tagut atau tidak? Kata. Cuman dua itu saja mereka kata-katanya. Kafir atau tidak? Bahaya itu orang Khawarij. Makanya berawal dari pemahaman takfir, mengkafir-kafirkan, kemudian naik lagi pemberontakan, naik lagi penghalalan darah kaum muslimin. Nah, itulah marhalah pemahaman Khawarij di Bahaya. Pertama manhaj takfir dulu, dikafir-kafirkan dulu di luar kelompoknya tuh. Dia teroris itu. Mereka mengkafirkan di luar kelompok mereka, bapaknya sendiri dikafirkan. Kemudian melakukan pemberontakan, mau menurunkan pemimpin yang sah. Ini presiden nggak benar ini katanya. Berhukum dengan hukum tagut, turun katanya. Kemudian melakukan peledakan, berawal dari pengkafiran, berakhir dengan pengeboman. Nah, itulah Khawarij.
Lah orang-orang yang keluar nih dari kubu Ali ini padahal pasukannya tuh, mereka mengatakan kepada Ali, ya Ali, engkau sudah kafir. Kata Ali, kenapa? Karena engkau sudah berhukum dengan hukum manusia. Ngapain kau berikan hukum kepada Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, katanya. Dan ketika terjadi perdamaian itu, tidak tertulis kalimat dari Amirul Mukminin, tapi dari Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin, katanya. Kalau engkau bukan pemimpin orang mukmin, berarti orang kafir. Kamu itu pemimpinnya orang kafir. Sampai seperti itu. Akhirnya kemudian mereka keluar sekitar 12.000 pasukan Ali keluar dari Ali. Kemudian mereka tinggal di sebuah tempat namanya Harura. Di mana? Di Kufah, di Irak. Di Harura inilah mulai melembaga firqah sesat ini, namanya Khawarij. Dari sini mulai, dari kelompok Harura ini 12.000 orang. Maka Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat mereka. Akhirnya Ibnu Abbas berhasil mengembalikan separuh dari mereka. Dari sini menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme itu tidak cukup dengan ditangkap terorisnya kemudian dieksekusi mati atau disiksa di penjara. Itu yang mereka inginkan. Orang teroris ini kalau ditangkap, Densus, di penjara, disiksa, apalagi dibunuh, wah, itu yang mereka mau. Karena mereka merasa ini mati syahid. Kalau disiksa dapat pahala. Nah, itulah keyakinan mereka. Sehingga cara memberantas teroris itu dengan cara apa? Hilangkan syubhat mereka, ajak dialog. Sebagaimana Ali mengutus Abdullah ibn Abbas berdialog dengan orang Khawarij, kan? Separuh kembali, bukan diperangi. Ali bisa saja memerangi mereka, kan? Tapi tetap mengutus Ibnu Abbas, ajak dialog dulu. Karena mereka melakukan seperti itu kan ada syubhat di kepalanya tuh. Syubhatnya itu. Akhirnya kembali separuh dan yang separuhnya tetap. Yang separuh ini Ali tidak memerangi pada awalnya. Karena mereka belum mengacau, hanya mengkritik-kritik saja, mengatakan Ali ini itu macam-macam. Sampai ketika mereka melakukan pembunuhan kepada anak seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Khabbab ibnu Ard. Dibunuh nih Abdullah ibn Khabbab ibn Ard ini oleh kelompok Khawarij yang ada di Harura itu. Sampai jariah yang sedang hamil itu dibedel, kemudian dimutilasi lagi bayinya. Sampailah ke telinga Ali, oh tidak bisa, mereka sudah menghalalkan darah, membunuh sahabat mulia, anak dari sahabat mulia Khabbab ibn Arad. Maka Ali mengutus pasukan untuk membinasakan Khawarij. Dibinasakan semuanya. Tapi sayang banyak yang selamat. Kebanyakan mereka terbunuh, tapi ada yang selamat. Yang selamat inilah menjadi cikal bakal Khawarij sejak melembaganya di zaman Ali sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan Khawarij tidak bisa diberantas habis. Kenapa? Karena Rasul mengatakan yang terakhir dari mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Berarti tidak bisa teroris diberantas, sudah bisa. Setiap diberantas datang lagi yang baru, setiap diberantas datang lagi yang baru, dan yang terakhir akan menjadi pengikut Dajjal. Ya hanya bisa ditekan aja lah gerakannya, tidak bisa diberantas kan itu. Nah ini sedikit tentang kisah Khawarij. Kemudian Khawarij muncul, ini firqah pertama di zaman Nabi. Belum ada firqah di zaman Nabi kecuali Khawarij. Maksudnya yang menyimpang dalam Islam. Dan ingat, muamalah Nabi SAW kepada Khawarij sangat keras. Padahal logika ya, ketika Nabi SAW bawa pasukan dari Madinah untuk mengepung Mekah, kemudian Mekah dikuasai yang disebut dengan Fathu Mekah dan diabadikan dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya fath di sini Fathu Mekah. Itu orang-orang musyrik sudah angkat tangan, tidak bisa melawan Nabi. Nabi ketika melihat itu orang musyrik sudah dikepung tuh, Rasul melihat muka-muka orang-orang yang dulu pernah menghinanya, mencacinya, memakinya, mengusirnya. Nampak kalau Rasul menghukum, bisa saja Rasul menghukum kan. Oh dulu aku di Mekah, oh yang usir aku, bisa saja Rasul menegakkan hukum kan.
Tapi Rasul itu nabi yang penuh dengan rahmat. Agamanya juga agama rahmat, dakwahnya juga dakwah rahmat. Rasul tidak menghukum mereka. Justru Rasul mengatakan apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kubebaskan kalian. Diampuni sama Nabi. Tetapi ketika Rasul bicara Khawarij, Rasul tidak berikan ampunan. Apa kata Rasul? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Apabila kau dapati di mana saja orang-orang Khawarij, perangi mereka, kata Rasul. Cuma satu kalimatnya, perangi mereka, jangan disisakan, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Kenapa Rasul keras kepada orang Khawarij tapi memaafkan orang-orang musyrik? Coba, kan orang-orang Khawarij itu tidak kafir, mereka masih Islam, cuman mereka ahli bid'ah pertama. Kenapa kok Rasul suruh perangi mereka? Karena kalau orang musyrik jelas-jelas kufur, nampak kekafirannya. Tapi kalau orang Khawarij ini kan menasabkan ke dalam Islam, sehingga membahayakan Islam. Nanti orang menyangka bahwa Khawarij itu adalah bagian daripada Islam. Makanya Nabi SAW tidak hendak kemudian pemahaman-pemahaman ini merambat ke tubuh kaum muslimin sehingga akan membuat kerancuan Islam sepeninggalnya. Dan betul, kenapa Rasul keras dengan orang Khawarij? Karena Khawarij ini membahayakan negara, membahayakan keselamatan, keamanan, dan tercabutnya nikmat aman. Gara-gara satu teroris ngebom, sibuk, ya kan? Coba lihat negara-negara barat itu seperti Amerika dan yang semacamnya. Apabila hendak mengacau negara Islam, masuk ke negara Islam, kemudian mengacau ke negara Islam, itu alasannya apa? Cari teroris. Mereka mau cari teroris negeri itu, padahal bukan teroris yang dicari, mereka lagi nyari minyak di situ. Tapi alasannya teroris, kan itu ya? Nggak ada terorisnya, ada minyaknya. Ya udahlah, minyaknya disedot di situ. Itulah orang-orang Barat. Akhirnya muncullah kemudian Islam ini kesannya apa? Kesannya tidak baik. Bahwa Islam itu agama sadis, Islam itu agama radikalis, Islam itu agama teroris. Muncullah akhirnya istilah-istilah seperti ini, kan? Tidak ada. Islam itu bukan agama itu. Islam itu agama rahmat, nabinya nabi rahmat, dakwanya dakwah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, Syiah. Ini kelompok kedua muncul. Sebenarnya orang-orang Syiah ini, kenapa muncul Syiah ini? Dulu Syiah itu bukan gerakan keyakinan, tidak. Kemunculannya itu hanya murni gerakan politik. Syiah itu murni gerakan politik. Tidak ada gerakan-gerakan akidah, ini masjid Syiah, ini masjid ahli sunnah kayak sekarang, nggak ada. Pada permulaannya murni gerakan politik. Mereka hanya mendukung Ali dan anak-anaknya dalam kekuasaan. Tidak ada masalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ahli sunnah. Tetapi kemudian seiring kemudian hilangnya kurun keemasan dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian jauh daripada generasi terbaik, kemudian muncul orang-orang di luar dari Arab masuk ke Arab. Mulailah mereka mencampur adukan pemahaman orang Syiah, sehingga akhirnya Syiah menjadi pemahaman, gerakan pemahaman, bukan gerakan politik lagi sampai hari ini. Jadi gerakan pemahaman tuh. Dan basisnya di Iran. Iran itu kalau ngirim kedubes-kedubesnya di beberapa negara itu tidak sembarang mengirim. Mereka akan kirim kiai-kiai, ustad-ustad, syekh-syekhnya. Kenapa? Karena sekalian menyebarkan Syiah di situ. Ya. Kayak orang Kristen, sekalian kristenisasi dari situ. Tidak sembarang gitu. Makanya Iran itu negara agama Syiah. Karena setiap mengirim utusan itu bukan orang sembarang tuh. Tapi permulaan kemunculannya Syiah itu bukan aliran pemahaman, tidak, dia murni gerakan politik dari zaman ke zaman itu. Tapi kemudian berubah jadi sebuah pemahaman. Syiah ini pada awalnya digagas oleh orang namanya Abdullah ibnu Sabah.
Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yamani as-San'ani. Dia orang Yahudi, pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Kemudian dia hendak menghasut kekuasaan Utsman, tidak bisa karena Mekah Madinah tahu siapa Utsman. Tidak berhasil, dia menjadi provokator. Berangkat dia ke Mesir, berangkat dia ke Kufah, berangkat dia ke Basrah, berangkat dia ke beberapa negara kecil yang jauh dari kota Madinah dan Mekah, dan berhasil kemudian melakukan provokasi-provokasi, kritikan-kritikan kepada Utsman. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan dengan membawa 5.000 anak muda gabungan Kufah, Basrah dan beberapa daerah dari luar Mekah dan Madinah di musim haji. Karena tahu Madinah di musim haji orang haji semua, pasukan gak ada. Di sini tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Tragedi pembunuhan Utsman ini oleh orang-orang Sabaiyah itu. Lah kemudian mereka pun melirik Ali karena Utsman sudah terbunuh, berarti yang layak menjadi pemimpin Ali. Maka mereka kemudian membuat isu bahwa Ali lebih afdal dibandingkan Utsman. Ali lebih afdal dibandingkan Utsman. Sampai akhirnya Abdullah ibn Saba memasukkan keyakinan Yahudinya ke dalam Islam dengan cara apa? Menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Sehingga ketika itu ada kelompok yang disebut Sabaiyah datang kepada Ali radhiyallahu dan mengatakan, antal ilah, hei Ali, engkau Tuhan kami, katanya. Oh, marah Ali. Oh, dia dituhankan pula. Karena Ali merasa marah, Ali pun kemudian membuat parit, kemudian diletakkan kayu-kayu bakar, kemudian dinyalakan. Kemudian Ali mengatakan, siapa yang tidak tobat mengatakan saya Tuhan, kubakar dia. Kubakar dia. Akhirnya manusia yang menuhankan Ali terpecah menjadi 3. Ada yang tetap menuhankan dan dibakar, ada yang bertobat, ada yang pura-pura tobat padahal masih menuhankan Ali. Ini yang dibakar nih ke dalam api itu, mereka malah senang. Jadi ketika mereka dilempar ke dalam api itu senang mereka. Kenapa? Makin yakin bahwa Ali itu Tuhan. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab manusia dengan api kecuali zat pemilik api. Oh, berarti Ali itu Tuhan. Karena dia mengazab dengan api, dan tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan, katanya. Oh, berarti dia Tuhan betul, katanya. Oh, makin dia senang. Nah, lihat, ini bid'ah ini kalau udah masuk ini rusak pikiran, akal sehat hilang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah akhirnya dari situ berkembang sampai dari gerakan politik menjadi gerakan pemahaman. Dan Syiah bukan ahli sunnah, bahkan bukan Islam. Karena aneh keyakinan orang Syiah itu. Mereka mengatakan bahwa imam 12 mereka itu kedudukannya sama dengan Nabi. Jadi kalau ngomong itu jadi hadis. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, hadis itu cuma satu, perkataan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, akhlak Nabi. Nah, itulah sunnah bagi kita. Kata orang Syiah tidak. Sunnah itu bukan ucapan Nabi, ucapan imam-imam mereka pun sama dengan sunnah, menjadi hujah bagi mereka. Ini kan beda. Ini soal keyakinan, soal sunnah. Quran, mereka mengatakan Quran itu bukan yang kita baca 30 juz, bukan. Quran mereka 3 kali lipat lebih tebal dibandingkan mushaf yang kita baca, dan hurufnya tidak ada di Quran yang kita baca, dan disebut dengan mushaf Fatimah. Cuman masalahnya mereka hanya ngomong saja mushaf Fatimah itu, karena sebenarnya nggak ada gitu. Kalau kita tunjukkan mana mushaf kalian, nggak ada, masih baca mushaf kita juga. Tapi mereka mengatakan seperti itu, kami punya mushaf yang lebih tebal dibandingkan Quran, hurufnya tidak ada dalam Quran, dan begitu seterusnya. Alhamdulillah. Keyakinan mereka kepada sahabat, mereka mengkafirkan sahabat, macam-macam. Makanya kelompok kedua ini parah, orang-orang Syiah ini. Ini yang kedua. Kemudian firqah yang ketiga muncul Qadariyah. Ini di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Qadariyah itu ada di Basrah. Nama pendirinya Ma'bad al-Juhani.
Nama pendiri Qadariyah ini siapa? Ma'bad Al-Juhani. Lah Ma'bad Al-Juhani ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika ada orang datang dari Basrah ke Hijaz menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ibnu Umar, di Basrah ada orang yang cara berfikirnya itu cerdas," katanya. Banyak orang yang ngaji sama dia, namanya Ma'bad Ibnu Ali Al-Juhani. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apa yang dikatakan dia? Dia mengatakan soal takdir itu al-amrul unuf, bahwa perkara itu adalah al-unuf. Unuf itu artinya baru. Perkara itu adalah baru, Allah tidak tahu. Allah itu akan tahu kalau manusia itu berbuat. Kalau manusia belum berbuat, Allah tidak tahu. Jadi mereka menafikan ilmu Allah. Makanya keyakinan Qadariyah itu belum ada sorga, belum ada neraka sampai hari ini. Kenapa? Karena Allah tidak tahu mana penghuni sorga, mana penghuni neraka. Kan menasabkan Allah jahil ini kan bahaya. Masa Allah jahil? Jadi Allah itu tahunya yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, yang akan terjadi Allah nggak tahu katanya. Ini kan bahaya, al-amrul unuf. Makanya Ibnu Umar langsung kemudian mengatakan, katakan kepada si Ma'bad di Basrah itu, aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku, kata Ibnu Umar. Kemudian dia membacakan hadis Nabi SAW, hadis Jibril yang panjang yang bertanya soal Islam, iman, ihsannya. Kemudian ketika dia membaca arkanul iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, harus beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Mereka sudah mengingkari takdir, makanya kelompoknya disebut Qadariyah. Ini kelompok ketiga. Kemudian kelompok yang keempat ada namanya Jahmiyah. Jahmiyah ini pendirinya namanya Jahm ibn Safwan, berguru kepada Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham berguru kepada Talut, kepada Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an berguru kepada Talut. Talut berguru kepada saudari daripada Labid ibn Asam, dan Labid ibn Asam penyihir Nabi dan dia Yahudi. Nah, ini silsilahnya Jahmiyah ini. Jadi yang mendirikan Jahmiyah itu namanya Jahm ibn Safwan. Dia berguru kepada Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham berguru kepada Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an berguru kepada Talut. Talut berguru kepada saudari dari Labid ibn Asam, dan Labid dan saudari Labid bin Asam mengambil ilmu dari Labid bin Asam, dan Labid bin Asam Yahudi yang menyihir Nabi. Jadi pemahamannya sampai ke Yahudi. Jahmiyah ini pendirinya Jahm ibn Safwan. Dia dibunuh karena memberontak kabilah Bani Umayyah ketika itu. Gurunya Jad ibn Dirham disembelih sama khalifah ketika Idul Adha. Jadi khalifah Ja'far al-Mansur kalau tidak salah, dia turun dari mimbar, kan sudah ditangkap di Jad ibn Dirham ini, karena dia permulaan pemahaman ini muncul. Kemudian sang khalifah mengatakan, sembelihlah korban-korban kalian, kambing kalian, sapi kalian, unta kalian. Aku punya sembelihan sendiri. Maksudnya Jad ibn Dirham disembelih, dia dikorbankan Idul Adha. Itu Jad ibn Dirham. Dialah yang mencetuskan akidah Jahmiyah, tetapi dipopulerkan oleh muridnya Jahm ibn Safwan. Makanya pemahamannya kepada Jahmiyah. Salah satu pemahaman yang mencoloknya adalah mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Sampai suatu hari Jahm ibn Safwan pendiri Jahmiyah ini berjumpa dengan kelompok Sumaniyah. Kelompok Sumaniyah ini ya orang-orang yang nyembah berhala tuh. Mereka tidak akan menyembah kecuali dengan panca indera. Tuhan itu kalau bisa dilihat, diraba, didengar, dirasa, itulah Tuhan katanya. Itu kata Sumaniyah. Tapi Jahm ibn Safwan mengatakan Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya sifat, sehingga akan sulit mensifatkan Tuhan. Kalau kita kan diyakini Allah punya nama 99 nama kan itu ya. Dan di antara nama itu terkandung sifat. Ar-Rahman sifatnya rahmat kan itu. Kita ahli sunnah seperti itu. Tapi mereka enggak ada nama, tidak ada sifat gitu. Berjumpa di dua kelompok ini, debat. Ya. Salah satu pertanyaannya adalah, jadi orang-orang Sumaniyah ini bertanya kepada Jahm ibn Safwan, "Hei Jahm, saya ingin tanya, siflana rabbak," katanya.
Coba sifatkan Tuhanmu kepada kami. Bingunglah Jahm bin Safwan ditanya seperti itu. Mau disifatkan tak punya sifat, mau dinamakan tak ada nama. Semana cara jawabnya? Akhirnya dia tidak bisa jawab. Dia mengatakan tunggu jawabannya 40 hari berikutnya. Dia pun masuk ke rumah, tidak pernah keluar, tidak salat selama 40 hari. Tidak salat dia, 40 hari ngurung di rumah, nyari-nyari jawaban, bingung. Setelah 40 hari keluar dia, kemudian mengatakan, oh ada jawabannya. Saya kata, ingin tahu Tuhanku? Katanya, Tuhanku seperti angin. Tahu angin? Kau rasakan angin? Iya kan, rasakan angin? Iya, kami rasakan angin. Bagaimana kau melihat angin? Kan nggak bisa dilihat angin, tapi kan ada. Dia tidak mau mengatakan Allah itu ada, karena ada itu bagian daripada sifat, sementara dia mengingkari sifat. Makanya dia membuat permisalan, Tuhan itu seperti angin, bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat, tapi kan buktinya ada angin itu. Kan itu maksudnya. Tapi kan walaupun pemahaman mereka mengingkari sifat dan juga nama, tetap saja mereka tidak lepas dari kalimat wujud. Hakikatnya mereka mengatakan Allah itu ada sebenarnya. Ketika mereka mengatakan Allah ada, berarti menetapkan sifat ada. Logikanya kan itu. Mereka tidak bisa keluar dari ini. Akhirnya kemudian bingung lagi dia. Ketika orang Sumaniyah mengatakan, berarti engkau menetapkan sifat bagi Allah bahwa Allah itu wujud ada. Akhirnya dia bingung lagi. Kemudian dia kasih jawaban lagi. Oh, kalau gitu Allah itu la kharijal alam wa la dakhilahu. Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Bingung di mana nih? Berarti jatuhlah pemahaman Allah di mana-mana. Yang mencetuskan kenapa ada pemahaman Allah di mana-mana itu orang-orang Jahmiyah. Ketika berdebat dengan orang Sumaniyah, bingung dia mau jawab gimana kan? Ya sudahlah, Allah itu pokoknya nggak di alam, nggak di luar alam. Lalu di mana? Ya di mana-mana katanya. Begitu maksudnya. Nah, kekalahan debat dengan orang-orang siapa? Orang-orang Sumaniyah. Ini baru kelompok yang keempat. Baru turunan disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah ini lebih mendahulukan akal dibandingkan nas. Jadi kalau ada akal bertentangan dengan nas Quran atau hadis, yang ditolak nasnya, yang diambil akalnya. Karena mereka mengatakan agama itu tegak di atas akal. Bahaya akal-akalan mereka. Inilah dari kelompok inilah sejarah bid'ah muncul. Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, dan diakhiri dengan Mu'tazilah. Baik, ini kilas pandang kenapa muncul kelompok bid'ah dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bicara sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sering dibaca biasanya kalau ada orang membaca muqaddimah sebelum ceramah itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, sering kita dengar kalimatnya. Hadis ini sahih karena diriwayatkan di banyak riwayat, di antaranya Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil, Ibnu Majah dalam Sunannya, Abul Fudail, dan begitu seterusnya. Ma'ruf hadis ini. Tapi masalahnya tambahan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar ini yang jadi masalah, kalimat terakhirnya. Setiap bid'ah itu di neraka. Karena redaksi hadis Muslim dan juga hadis-hadis yang lain tidak ada setiap kesesatan itu di neraka, tidak. Sampai kalimatnya setiap bid'ah sesat, titik sampai di sini. Tidak ada kalimat setiap kesesatan di neraka. Sehingga para ulama mengatakan tambahan itu adalah syad, baik syad secara sanad ataupun syad secara matan. Maksudnya gimana? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza, ada yang mengatakan bahwa syadnya secara matan karena kesesatan itu tidak mengharuskan di neraka. Karena terkadang orang itu tersesat kemudian diampuni kesesatannya, terkadang dia tersesat dan tidak diampuni kesesatannya. Jadi tidak semua kesesatan masuk, itu maksudnya. Ada juga kesesatan yang diampuni akhirnya masuk surga. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza ijtahada mujtahidun fa akhta'a falahu ajrun wahid wa in asaba falahu ajrani. Apabila seorang mujtahid beristihad salah pula, kalimat salah ini bahkan sesat artinya, ya, tersesat dia karena salah, tapi karena dia seorang mujtahid diampuni kesalahannya. Tapi kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Sehingga ulama mengatakan bahwa kalimat setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan neraka, kalimat setiap kesesatan di neraka ini tidak bisa kemudian diartikan secara mutlak, enggak. Makanya ulama mengatakan riwayat ini syadz itu menyelisihi yang thiqah ke paling lebih thiqah itu kalau serasanan, tapi matannya dia menyelisih matan yang banyak yang tidak ada tambahan. Tapi walaupun demikian banyak ulama mengatakan secara makna sahih. Tetapi nanti akan ada rinciannya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah, ya, karena sudah isya ya. Sudah isya nih. Ya. Nanti yang paling penting habis isya, ini rincian bid'ah seperti apa. Ini yang paling penting supaya paham, supaya jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang. Karena ada amalan yang dianggap bid'ah ternyata bukan bid'ah. Amalan itu bukan bid'ah tapi kita bid'ahkan. Atau amalan itu jelas-jelas bid'ah tapi kita sunnahkan. Gitu ya. Apakah setiap bid'ah itu pelakunya di neraka atau tidak? Apakah setiap bid'ah itu kafir atau tidak? Ataukah setiap bid'ah itu nanti rinciannya, ya, supaya paham, supaya jangan salah paham. Karena di masyarakat ini orang hanya mendengar-dengar ustaz ngomong begini akhirnya ngikut, ya kan? Akhirnya jadi keraslah dia. Seolah-olah semua yang tidak sunnah bid'ah. Kemudian yang merasa dibid'ah-bid'ahkan tidak terima pula dia. Akhirnya melempar tuduhan macam-macam, akhirnya pecah lah kan itu. Maka harus didudukkan semuanya supaya jangan salah paham.